Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Selamat pagi dan selamat datang pada Ustaz Abidin. Bapak, Ibu Guru dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ustaz Zakir dan teman saya Deris Putra. Kami sangat bergembira sekali karena diberi kesempatan untuk menjadi MC kegiatan IDSI atau Emotional Spiritual Coaching yang bertema membangun siswa yang berkesinambungan dan berakhlak. Baiklah, kami akan membacakan susunan acara IDSI kita hari ini. 1. Pembukaan, 2. Tasbih tenaga, 3. Sambutan bagi kepala sekolah, 4. Acara ini, 5. Penutup. Well, let's begin this event by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah tasbih tenaga oleh teman kami Hikmah dan Sakira. Kepada Hikmah dan Sakira kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sarapan, belum salam. Udah sarapan belum? Nah, kalau belum siang banget belum sarapan ya. Oke, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu alazim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Baik, terus semangat ya. Baik. Coba berdiri dulu, berdiri semuanya berdiri. Ayo berdiri. Berdiri apa nih? Minum susu ya. Masih di lemes juga ya. Yang apa itu minum susu dong? Ore. Kalau kau suka hati semuanya. Ore. Nggak konsentrasi ulang. Kalau kau suka hati semuanya. Ore. Kalau kau suka hati ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati semuanya. Ore. Ya, tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Oke, silakan duduk. Baik, Masya Allah ya. Ayo jangan mau kalah ya. Jangan mau kalah sama orang-orang yang hari ini ingin menghancurkan Islam. Mereka begitu semangat luar biasa. Masa kita ya yang sudah ada di agama Islam yang kafah, agama Islam yang selamat, kita nggak semangat ya. Baik, kita mulai dengan doa. Mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kelihatan? Enggak kelihatan? Susah ya kelihatan. Kasihan ya. Agak nyerok apa gimana kalian? Maka kalau Allah sudah memberikan ilmu kepada kita, berarti Allah
Petunjuk. Berarti kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada hambanya, Allah sayang sama hambanya. Sayang. Kalau sudah Allah sayang sama hambanya, berarti teman-teman akan mendapatkan tempat yang layak gak nanti? Apa tempat yang layak buat orang-orang yang disayang sama Allah? Bukankah itu cita-cita kita semua? Benar kan? Kita sepakat ya bahwa ilmunya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk kurang lebih 30 menit ke depan yang berbicara adalah saya. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti atau ingin instruksi boleh tunjuk tangan. Tapi kita harapkan hari ini untuk berbicara dengan teman. Setuju? Biar apa? Fokus. Pakai betul? Ya. Jadi kita harapkan 30 menit ke depan untuk berbicara dengan teman kiri kanannya. Fokus, ambil ilmu dari Allah tadi. Biarkan saya selesaikan berbicara. Kalau ada yang tidak paham, nanti teman-teman bisa tanyakan. Oke ya. Nah, kita lanjut. Tak kenal kan? Tak kenal kata sayang. Sayang-sayangan aja ya. Tak kenal maka nama, ya. Oke, kita kenalan dulu. Nama saya Pak Indra, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Irwan ya. Ustaz Irwan ini guru saya di SDIP Ibnu Rahman. Dulu saya masih muda sekali, saya masih kecil banget. Ya. Sekarang ya seperti ini, bajunya udah nggak muat. Saya tinggal di Taman Wisma Asri. Ada yang tahu Taman Wisma Asri? Ada yang tahu? Saya tinggal di Taman Wisma Asri, ya, di Blok B31 nomor 34 di Bekasi Utara. Ada yang tahu nggak? Taman Wisma Asri mana? Nggak ada yang tahu ya? Wah, ini tinggalnya di mana rata-rata? Yang keren, Tulis 3 halaman dari Gensi, bukan halaman baru. Konsentrasi. Rusia, yakin? Hah? Yakin? Gak mau dilempar ke temannya? Yakin gak? Benar? Yakin? Gak mau kasih ke temannya? Enggak? Mau kasih ke temannya apa? Enggak? Yakin? Yakin? Baik. Apakah betul? A sama dengan I. Ada gambar apa ini? Terusan sama? Api. Survei membuktikan. Iya betul, Rusia. Masya Allah. Mana nih semangatnya nih? Siapa namanya? Mira. Amira. Tepuk tangan buat Amira. Masih ada? Oh masih ada. Terakhir. Pas banget tadi. Kalau nggak nanti saya kasih lagi soalnya. Siap. Angkat tangan dulu, bagus. Hah? Laos. Ini apakah betul? Laos. Laos. Tar dulu. Ini nama ikan, bukan nama negara. Jangan jawab dulu. Gabus. Ikan gabus. Makanya konsentrasi. Betul Pak? Ikan gabus. Survei membuktikan. Iya betul gabus ya. Jadi jangan jawab dulu. Jadi tahu. Oke. Udah ya. Udah dapat hadiah, udah main, udah jawab soal. Sekarang kita mulai main, makan-makan. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai.
tentang membangun karakter siswa yang beriman, dewasa, dan berakhlak. Tadi saya sudah kasih pertanyaan-pertanyaan yang itu mewakili dari tema kita hari ini. Nah, sebelum itu, teman-teman pernah nggak berpikir kenapa sih Allah nyiptain manusia? Kenapa sih ada diciptain? Untuk beribadah kepada Allah. Tapi udah belum kita beribadah? Udah belum? Udah. Kenapa sih Allah kok mintain kita dari rahim ibu kita hari ini? Kenapa nggak ibunya orang kaya? Ibunya pejabat gitu? Ibunya artis gitu? Kenapa? Kenapa harus ibu kalian hari ini? Kita nggak berpikir begini. Pernah? Terus jawaban kalian? Pernah? Kenapa sih kok Allah nggak lahirin aku dari artisnya Atta Halilintar? Kenapa harus ayah dan ibu saya yang sekarang? Kalau pertanyaan itu muncul, maka satu hal teman-teman harus tahu tentang takdir. Bisa nggak berubah takdir? Yaudah masukin lagi aja deh. Ganti ibunya ke istrinya Atta Halilintar tadi, ke istrinya artis ini, ke istrinya presiden. Bisa? Maka hari ini kita lahir ke muka bumi ini adalah takdir dari Allah. Suka-suka Allah. Tugas kita berarti sekarang tadi yang kalian bilang, mau dari kita lahir dari perut ibu siapapun, dari rahim ibu siapapun, tugas kita adalah, makanya saya tanya, udah belum beribadah? Atau jangan-jangan selama ini ibadah yang kita lakukan itu hanya apa? Gimik, supaya dibilang sama orang tua saya anak soleh, supaya bisa dibilang sama teman itu saya anak yang soleh, apa saya pribadi yang soleh, supaya dibilang sama guru-guru saya bahwa saya itu orang soleh. Gimik dong? Atau kan terpaksa? Ya sholat, tahu, berzuhur, terpaksa. Tapi tidak membangun kesadaran bahwa saya yang memilih. Saya. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang saya pengen kasih sama teman-teman. Bagaimana kita membangun potensi kebaikan dalam diri kita, biar kita menjadi pribadi yang beriman, pribadi yang berwasa, dan pribadi yang berakhlak. Karena ini adalah pilihan kita sebagai seorang muslim. Kita sepakat, kita semua muslim? Hah? Muslim? Bangga dengan keislaman kita? Atau mau pindah agama? Kayak tadi pertanyaannya, apakah semua agama itu sama? Sama? Kalau sama, ya udah pindah aja. Katanya sama. Tapi faktanya, kira-kira Allah menciptakan agama tidak? Dan Allah sudah buktikan, Allah sudah tutup itu dengan kalimat inna dina indallahi Islam. Maksudnya agama yang aku ridhoi adalah agama Islam. Selesai. Kita sepakat bahwa kita semua ini hari ini Islam. Maka tugas kita sebagai seorang Islam adalah membangun potensi kebaikan dalam diri kita. Halo? Benar? Siap kita belajar hari ini? Siap serius? Siap ya? Kira-kira teman-teman mau nggak jadi pribadi yang beriman? Mau nggak jadi pribadi yang berwawasan Islami? Mau nggak jadi anak yang berakhlak karim? Kalau nggak mau, maka materi ini akan menentukan. Kira-kira mau? Mau? Siap jadi orang-orang yang beriman? Siap jadi orang-orang yang punya wawasan tentang keimanan, keislaman? Siap mempunyai akhlak yang baik seperti akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau siap, maka materi ini akan saya lakukan. Tapi kalau nggak siap, percuma. Kak, saya nggak mau kan? Kenapa? Capek, saya juga orang baik.
ini akan bermanfaat buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau ya menjadi apa yang hari ini kita bahas, maka insya Allah ini akan menjadi ilmu dan bekal teman-teman semua, karena kedepannya kita akan berhadapan dengan musuh-musuh Allah ya, yang mereka tidak ridho dengan kebaikan-kebaikan kita, dan mereka tidak ridho dengan keimanan kita. Dan salah satu musuh Allah itu yang sudah Allah abadikan dalam Quran adalah syaitan. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Jadi sudah jelas setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jangan menjadikan setan sebagai teman atau sahabat kalian. Siap kita berperan pada syaitan. Oke, kita mulai. Teman-teman kita menjawab. Allah memberikan kaidah, memberikan kabar kepada kita. Kata Allah dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hafal ayat ini? Hafal? Oke, ayo kita dengarkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Allah yang bilang sendiri kepada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan dua. Pertama, Allah ilhamkan keburukan, fujur di dalam pribadi kita. Kita ini semua ada potensi-potensi buruk. Makanya kenapa kita sholat malas? Makanya kenapa kadang kita suka melawan sama orang tua? Makanya kenapa kadang kita suka pengen bermaksiat? Karena kita punya potensi keburukan dalam diri kita. Semua manusia, ya, Allah berikan dua potensi itu. Yang pertama apa tadi teman-teman? Keburukan, al-fujur. Makanya kita semua berpeluang untuk maksiat. Kita berpeluang untuk jatuh. Kita berpeluang untuk apa? Berbuat keburukan. Karena kita bukan seorang nabi, kita bukan seorang malaikat, tapi kita adalah manusia yang punya potensi keburukan yang Allah sudah berikan di dalam diri manusia. Tugas syaitan adalah mengembangkan potensi buruk. Ini yang harus teman-teman. Jadi tugas syaitan adalah mengembangkan potensi buruk. Bohong, ngomong kotor, nonton video yang tak benar, pacaran dan lain sebagainya. Itu ditimbulkan oleh siapa? Syaitan. Jadi potensi kita yang buruk tadi dikembangkan sama syaitan.
wa taqwa. Allah juga memberikan kita potensi apa? Ketakwaan, taat. Sifat manusia itu taat. Ya. Allah berikan sifat kepada manusia itu taat. Lihat, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Nabiullah Adam alaihissalam. Kita juga keturunan dari mana? Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam digambarkan oleh Allah menjadi orang atau hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki anak Habil dan Qabil. Yang satu taat, yang satu tidak taat. Habil dan Qabil anak keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam digambarkan oleh Allah, yang satu fujur, yang satu takwa. Ya. Nah, sekarang saya tanya sama teman-teman semua, mau nggak potensi takwanya itu lebih dioptimalkan dibanding potensi keburukan? Mau nggak? Kalau mau berarti kita termasuk dalam golongan Hizbullah. Apa itu Hizbullah? Golongannya Allah, pengikutnya Allah, kelompoknya Allah. Tapi kalau kita tidak mau mengembangkan potensi kebaikan kita, maka yang terjadi adalah syaitan mengembangkan potensi keburukan kita. Kita ikut dengan Hizbus syaitan. Pengikutnya syaitan, temannya syaitan. Makanya syaitan atau iblis itu tidak mau tunduk patuh kepada Allah. Dan Allah murkai iblis, Allah kutuk iblis sampai nanti hari kiamat beliau menjadi orang yang tidak taat kepada Allah. Tapi iblis tidak mau sendirian. Iblis mau bawa teman. Makanya Allah gambarkan dalam surat At-Tahrim. Isi api neraka itu adalah manusia dan batu. Manusia dan batu. Berarti setan gak pengen antum semua itu masuk dalam surga. Makanya dia cari teman ketika antum diciptakan ke dunia. Padahal Allah udah bisikin kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dengar enggak pernyataan Allah seperti itu? Kalau kita dengar, maka kita akan jadi Hizbullah, pengikutnya Allah. Tapi syaitan yang bikin kita jadi tidak dengar. Jangan beribadah. Dia main aja. Jangan beribadah. Dia pacaran. Jangan baca. Belajar capek. Pusing. Begini segala macam. Setan akan membuat kita apa? Menjadi pengikut-pengikutnya yang akan masuk ke dalam neraka dan menjadi bahan bakar api neraka Allah. Insya Allah sampai sebegitu setan. Makanya kenapa kalau kita makan, boleh nggak kita misahin makanan? Nggak boleh kan? Langsung dikatakan inna mubadzirina kana ikhwana syayatin. Tuh, sesungguhnya perbuatan mubadzir itu sebenarnya bukan hanya untuk perkara makanan. Teman-teman punya sepatu 5 yang dipakai cuma 1, itu mubadzir. Teman-teman punya baju 10 yang dipakai cuma itu aja, itu mubadzir. Ikhwan syayatin. Apa makna ikhwan syayatin? Saudaranya setan. Berarti kalau saudaranya setan tetap banget. Jadi banget. Dan saudara kali enggak ya kan? Kalau udah jadi saudaranya setan berarti kita jadi pengikutnya. Kalau kita jadi pengikutnya setan, tempat kita juga. Dan itu jadi bakal neraka. Jadi Allah ciptakan bad, Allah ciptakan good. Allah ciptakan keburukan, Allah juga ciptakan kebaikan. Di dalam diri kita tinggal potensi mana yang kita mau kembangkan. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pilihan cuma itu, bangun, tidur.
Lanjutkan hidup berarti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita menjadi pengikut syaitan. Kenapa? Karena orang yang tidak bangun pada saat azan subuh, yang mendengar azan subuh, kemudian dia tidak bangun, maka kupingnya atau telinganya dikencing oleh syaitan. Lagi-lagi, syaitan berpengaruh untuk mengembangkan potensi keburukan. Karena kita ini punya potensi ini. Udah ada potensinya. Makanya kenapa? Kita itu bukan manusia sempurna, benar nggak? Karena kita punya celah untuk melakukan keburukan. Ya. Nih. Manusia adalah makhluk bidimensi dalam tabiatnya, potensinya dan dalam kecenderungan hati. Ini karena ciri penciptaan yang menjadikan memiliki potensi yang sama dalam kebaikan atau kebajikan dan keburukan, petunjuk dan kesesatan. Benar? Nah, kita punya dua itu. Halo, kita punya dua. Ya? Maka ayat lanjutan. Ini sebuah pilihan. Ayat lanjutannya adalah sebuah pilihan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung siapa yang mau mengambil jalan takwa tadi. Dalam tafsir dikatakan, ya, qad aflaha man zakkaha itu adalah mereka orang-orang yang beruntung yang mau mengambil jalan apa? Ketakwaan tadi. Yang mereka mau mensucikan jiwanya, yang mau mendengarkan nasihat, yang mau belajar tentang Quran, yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Zakah, yang dia tidak mau mengotori hati. Tapi yang kedua, qad khaba man dassaha. Sungguh merugi siapa yang mendengar. Sungguh merugi siapa yang mengambil jalan fujur, jalan keburukan. Merugi dia. Sungguh merugi. Ya. Nah, berarti kan teman-teman bisa pilih. Betul? Pilihannya dua. Gampang ya. Kalau pengen beruntung, teman-teman ambil jalan yang mana? Ambil jalan yang mana? Kalau pengen beruntung, ketakwaan, ya. Optimalkan ketakwaan, optimalkan kebaikan. Kalau pengen beruntung, kan ya? Jadi kalau pengen beruntung, optimalkan namanya kebaikannya. Ya, jadi pilihan teman-teman hari ini. Materi yang saya sampaikan, mau teman-teman ambil atau tidak, balik lagi. Masalah beruntung atau beruntung. Kalau mau beruntung, silahkan ambil ilmu yang tadi disampaikan. Kalau tidak, maka abaikan. Maka pilihannya tangan ini. Tapi kan, karena kita seorang muslim, harusnya yang kita optimalkan potensinya yang mana? Kebaikan. Benar kan? Karena kita ini bukan pengikutnya siapa? Syaitan. Kita bukan hizbu syaitan, tapi kita hizbullah. Kita pengikutnya Allah. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita harus mendapatkan keberuntungan. Kata Allah dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Kenapa? Karena dia mengoptimalkan kebaikan. Allah bilang enggak pacaran, dia enggak pacaran. Allah bilang apa? Dia salat, dia salat. Allah bilang suruh tutup aurat, dia tutup aurat. Allah bilang suruh puasa di bulan Ramadan, dia puasa. Kenapa? Karena dia mengambil keberuntungan itu. Dan keberuntungan itu ada hadiahnya. Ada apa teman-teman? Hadiah. Ya. Dan begitu juga ketika kita mengambil kerugian, mengikuti syaitan, menjadi hizbu syaitan, menjadi tentaranya syaitan, maka kita adalah orang-orang yang mengoptimalkan keburukan kita. Nanti pada saat di yaumil qiyamah, dalam surat Al-Qari'ah, Allah bilang, Al-Qari'ah, wa ma adraka
optimalkan kebaikannya, dia beratkan timbangan kebaikannya, dia akan mendapatkan apa? Tapi sebaliknya, dan siapa yang dia mengoptimalkan keburukannya, dia mengoptimalkan kejelekannya, dia mengikuti syaitan, maka dia mendapatkan hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Apa itu neraka hawiyah? Narun, neraka yang sangat pedih atau panas. Iya, kita tahu. Ayo, tadi semangat kita apa? Kalau sekali ngomong, anda, ya jangan ada aktivitas yang lain. Oke, sampai sini paham kan? Saya ulang dulu. Ini ada jalan nih. Yang satu ikut Allah, yang satu ikut syaitan. Nah, kita ini punya dua potensi itu, potensi taat sama potensi buruk. Maka yang mana teman-teman mau ambil? Kalau mau ambil pengikut Allah, berarti kita mengoptimalkan potensi kebaikannya. Tapi kalau kita mau jadi pengikut syaitan, maka yang kita ambil adalah keburukan. Sampai sini bagus. Nah, jadi kalau nanti teman-teman ya, dihadapkan dengan dua hal itu, baik buruk, apalagi teman-teman ini sudah tamyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang asam, mana yang manis, mana yang pahit, mana yang gurih, udah bisa semuanya, betul kan? Mana yang cakep, mana yang jelek, udah bisa. Kenapa? Karena sudah tamyiz, sudah bisa membedakan. Berarti teman-teman sudah bisa membedakan ini baik, ini. Ketika kalian dibuka YouTube, jelek-jelek, kemudian ada hal-hal yang tidak baik, maka pilihannya cuma dua: lanjutkan tonton atau tutup. Kan gitu. Nah, teman-teman sendiri yang mengontrol ya potensi itu. Lanjutkan kata diri kita, lanjutkan. Berarti kita tadi ngambil jalan yang mana? Itu aja. Ya, sesimpel itu. Nah, makanya ketika ada dua potensi ini, Allah bekali kita dengan apa? Akal. Nih dipakai. Bunuh orang itu boleh nggak sih? Nggak boleh. Kenapa? Ini akal dipakai kan? Kita nggak boleh bunuh orang, nggak baik. Yang membedakan kita sama hewan itu apa? Makanya kalau ada sampai manusia membunuh orang, berarti akalnya mana? Nggak ada. Karena sesakar-sakarnya harimau, dia nggak akan pernah ngebunuh anaknya sendiri. Tapi manusia apa? Yang ingin, yang membuang anaknya, yang membunuh anaknya. Kenapa? Karena akalnya tidak digunakan, tapi yang diperturutkan adalah hawa nafsu yang mengikuti syaitan. Makanya Allah berikan qalbu. Kata Nabi kan begini, di dalam diri manusia itu ada segumpal apa? Ada segumpal apa? Ayo, di dalam diri manusia itu ada segumpal apa? Segumpal daging. Kata Nabi, apabila baik ya, maka baik seluruh jasad. Apa itu Nabi? Fahiyya, ya adalah perasaan. Makanya kenapa makanan? Kalau nggak punya perasaan setelah berbuat dosa, bahaya. Tidak ada perasaan menyesal, bahaya. Ya Allah, tadi saya habis maksiat. Nggak punya perasaan, bahaya. Berarti apa? Dan menggunakan kalbunya. Nggak melihat orang susah, nggak tersentuh hatinya, bahaya. Karena berarti hatinya nggak dipakai, kalbunya nggak dipakai. Makanya sifat dasar manusia itu adalah maunya menolong. Lihat ada orang kesusahan, lihat orang tua sakit, maunya nolong. Itu sifat dasar manusia. Tapi kalau lihat orang tua sakit, lihat orang susah kemudian nggak mau ditolong, berarti perasaannya digunakan nggak?
Kalau dunia enggak, itulah. Nah, akal, kolbu itu dilengkapi dengan wahyu. Makanya ini yang menjadikan manusia berbeda dengan malaikat. Malaikat nggak punya nafsu, makanya taat. Malaikat itu nggak punya potensi buruk. Mungkin disuruh sujud sama Adam, sujud nggak? Potensinya baik, nggak kayak kita. Atau sebaliknya, kita itu bukan kayak iblis yang potensinya apa? Buruk, maka jangan jadi iblis. Ya nggak? Berani membentak orang tua, berani apa melakukan hal-hal yang tidak manusiawi. Contohnya apa? Dia tadi membunuh, terus mengambil hak orang lain. Kita iblis. Itu karena kita beda sama iblis. Dan juga binatang. Kita beda nggak sama binatang? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita itu ya bukan malaikat. Makanya Allah sediakan istighfar. Pada saat berbuat kesalahan, istighfar. Kenapa? Karena Allah tahu kita punya potensi buruk. Pasti jatuh. Pasti kita nggak apa? Berbuat kebaikan. Pasti kita malas sholatnya. Maka ketika kita malas sholatnya, nggak berbuat kebaikan, kemudian kita pakai perasaan dari golku tadi, astagfirullahaladzim, nyesel. Ya Allah, saya tak pakai kebutuhan. Ya Allah, saya, ya Allah, tadi saya ngebentak ibu saya. Ya Allah, tadi saya ngebohong. Pakai golku. Pakai perasaan. Karena kenapa? Wahyu. Allah bilang apa? Allah bilang apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ayo coba perhatikan. Ya. Coba perhatikan. Ya. Oke. Apa kabar semuanya? Oke. Nah, nih. Sekarang kita lagi gimana? Kaki kita masih injak dunia? Tadi malam sebelum tidur? Tidur sebelum doa sebelum tidur itu apa? Apa makna amut? Bismika Allahumma ahya, bismika amut atau bismika Allahumma amut wa ahya. Apa makna amut? Mati. Berarti ada potensi nggak kalau nanti malam kita tidur lagi, terus kemudian nggak dibangun lagi? Ada peluang nggak untuk kita dibangun? Ada kan? Bablas, berarti kalau kita bablas nggak dibangunin lagi sama Allah, kita sudah ada di alam mana? Mana? Ya, alam kubur atau alam barzakh. Berarti kalau alam kita sudah berbeda, berarti bisa nggak kita melakukan kebaikan? Udah terputus. Makanya kenapa pada saat bangun itu doanya alhamdulillah lillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kembali. Karena ketika Allah menghidupkan kembali, berarti Allah menginginkan kita dua.
Pertama, melakukan kebaikan. Dalilnya surat Al-Qaryah. Pengen catatan amal kebaikan kita itu banyak. Yang kedua, melakukan perbaikan. Artinya Allah tahu kita itu punya peluang, punya potensi melakukan keburukan. Maka bagaimana caranya biar kita diampuni? Kita melakukan perbaikan. Oke, kita melakukan dosa, oke, kita melakukan keburukan, maka istighfar menjadi jalan perbaikan itu. Mohon ampun menjadi jalan perbaikan itu. Taubat menjadi jalan perbaikan itu. Kalau teman-teman ketika dibangunkan lagi, malah yang dilakukan adalah aktivitas dunia saja, maka kita nggak masuk dalam ayat ini. Ayat ini bunyinya gimana? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Berarti sebenarnya kita itu bakal betul-betul hidup itu di mana?